Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 45-47 jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Terdengar suara. Episode 45. Semangka juga memberi perintah, pergi. 10 Master Asia Tenggara, berkerumun. Bang bang bang. Tepuk tepuk tepuk. Terdengar suara perkelahian yang sengit. Sial, 10 orang ini benar-benar tidak biasa. Begitu mereka bertarung, Billy menyadari bahwa bahkan jika dia bisa mengalahkan 10 orang ini, dia harus mengupas kulitnya. Semangka menyaksikan pertarungan mereka dan menjadi bersemangat. Billy, anakmu benar-benar baik. Tuanku Liu telah memilih ribuan penjahat, tetapi kamu masih dapat memblokir 10 dengan 1. Dengan cara ini, selama kamu berlutut, kenali aku sebagai kakak laki-laki tertua, dan mainkan denganku. Di masa depan, saya akan mengampuni Anda. Bagaimana? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Billy menjawab. Semangka tersenyum, mengangkat telepon, dan memanggil Liu Zengkun. Tuan Liu, Anda harus mengirim 10 orang lagi ke sini. Diperkirakan 10 orang ini akan dilumpuhkan oleh Billy Kuan setelah 10 menit lagi. Apa? Pada saat ini, tepat setelah Liu Zengkun dan Butler Fang selesai bermain Go, dia sangat bersemangat setelah mendengar ini. Sebenarnya ada master yang bisa mengalahkan 10 di negara ini. Bakat seperti itu, aku harus mendapatkannya. Liu Zengkun berpikir, jika penjahat hebat seperti itu diterima sebagai hadiah untuk Fang Ye, maka Fang Ye pasti akan menghadiahinya. Katakan lokasinya, dan aku akan pergi ke sini. Liu Zengkun bergegas dengan cepat, dan ketika dia datang ke tempat parkir, 10 orang yang dia kirim pertama semuanya tergeletak di tanah. Adapun Billy, pakaiannya sedikit rusak, tetapi tidak ada yang terluka. Tuan Liu, bunuh anak itu. Wang Shaoji tahu bahwa Liu Zengkun adalah bos semangka, dan bergegas maju untuk menyanjungnya. Semangka juga menutupi wajahnya yang bengkak yang baru saja dipukuli oleh Liu Zengkun, dan berkata, Tuan Liu, saya mengatakan bahwa 10 orang tidak cukup. Kirim saja 100 orang untuk memukulnya. Pergi dan biarkan aku melihat seperti apa pria bernama Billy ini. Liu Zengkun mendorong semangka dan berjalan langsung ke Billy. Billy juga sedikit cemas, meskipun 10 orang ini ditundukkan, mereka menghabiskan sebagian besar energi fisiknya. Jika ada 10 orang lagi, Billy memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Melihat Billy terengah-engah, Wang Shaoji tertawa dan berkata, Haha, Billy, apakah kamu lelah? Ada 10 lagi di sini. Terus berjuang. Jika kamu menang, masih ada 80 di luar. Mereka yang saling mengenal akan berlutut dan meminta maaf kepada kami. Liu Zengkun mendekati Billy selangkah demi selangkah, tetapi Billy tidak bermaksud memohon belas kasihan. Dia telah memutuskan untuk menangkap pencuri itu terlebih dahulu dan menangkap raja. Begitu Liu Zengkun mendekatinya, dia akan menggunakan pedang yang tersembunyi di tangannya untuk menaklukkan Liu Zengkun. Liu Zengkun semakin dekat dan dekat dengan Billy, tetapi ketakutan di wajahnya menjadi semakin besar. Billy, ternyata. Saya melihat bahwa ketika Liu Zengkun melihat Billy, dia berlutut di tanah dan berteriak, Tuan Muda. Penampilan Billy persis sama dengan foto Tuan Muda ketiga yang dikirim Fang Butler ke Liu Zengkun. Pada saat ini, Wang Shaoji, Si Gua dan yang lainnya semua tercengang. Tuan Liu, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah menantu dari keluarga kami. Bagaimana kamu memanggilnya Tuan? Tanya Wang Shaoji. Semangka juga bertanya-tanya, apakah Anda mengakui orang yang salah? Liu Zengkun mengabaikan keduanya dan memandang Billy dengan hormat, Tuan Muda, saya adalah adik laki-laki Tuan Fang. Untuk masalah hari ini, tidak cukup bagiku, Liu Zengkun, untuk mati 100 kali, tolong hukum tuannya. Baru pada saat itulah Billy menyadari bahwa dia adalah bawahan Butler Fang. Setelah mengatakan itu, dia memanggil semangka, sampah, datang dan berlutut untuk Tuan Muda. Aku berlutut untuknya. Semangka tertegun sejenak. Liu Zengkun sangat marah sehingga dia berdiri dan menamparnya, berlututlah untuk Lao Su. Kau 100 kali, jika seseorang tidak bersuara, maka kau kembali. Baru pada saat itulah Si Gua menyadari keseriusan masalah ini, dan dia tidak lagi berani ragu. Dia bersujud dan berteriak, Saudara Billy, Tuan Billy, saya telah menyinggung Anda dengan semangka, mohon banyak. Wang Shaoji tercengang ke samping,
Bos Yunzu, semangka, sebenarnya memohon belas kasihan sambil bersujud kepada Billy. Oke, jangan ketuk. Ketika orang melihatku, mereka mengira aku adalah kakak laki-laki kulit hitam. Ini adalah tempat parkir di lantai bawah perusahaan mereka, dan Billy takut itu tidak akan mempengaruhinya dengan baik. Billy berkata, semangka, kamu tidak perlu bersujud, kamu hanya perlu menjelaskan dengan jelas kepada keluarga Wang bahwa aku tidak menjualmu jam tangan. Semangka berkata dengan cepat, ya, saya akan memberitahu keluarga Wang bahwa Wang Shaoji memerintahkan saya untuk melakukan ini. Hei, saudaraku, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Wang Shaoji ingin memegang semangka, tetapi dirobohkan oleh semangka. Pada saat ini, Liu Zhengkun datang dengan tatapan membunuh, kamu adalah orang yang salah menuduh tuan muda kita. Ayo, lempar dia ke sungai Huangpu. Wang Shaoji tahu seperti apa karakter Liu Zhengkun, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memohon belas kasihan Billy, berlutut di depan Billy, dan memeluk paha Billy, kakak ipar, kami adalah keluarga, kamu tidak bisa membiarkan dia memperlakukanku seperti ini. Billy menendang Wang Shaoji pergi, siapa saudara iparmu? Wang Shaoji terus memanjat dan memeluk paha Billy, kakak Chen, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku bisa mendedikasikan adikku untukmu, bukankah kamu sangat menyukainya? Billy malu untuk sementara waktu, dan menamparkan wajah Wang Shaoji, aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan, kapan aku menyukainya? Wang Shaoji melanjutkan, kalau begitu aku akan mengatur makan malam keluarga malam ini, membuat Jiani mabuk, dan mengirimkannya padamu. Billy menamparnya lagi, kamu bajingan, Wang Jiajun dan Wang Yuan adalah saudara perempuanmu, dan yang lainnya adalah saudara perempuanmu sendiri. Kamu benar-benar memberi mereka sebagai hadiah. Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Selain itu, saya sudah berada di keluarga Wang Anda selama 3 tahun. Jika saya memiliki ide seperti itu, saya akan memiliki banyak kesempatan. Apakah saya masih membutuhkan bantuan Anda? Wang Shaoji diajar oleh Billy dan tidak berani membantah. Melihat Wang Shaoji benar-benar tahu bahwa dia takut, dan dia masih satu-satunya biografi keluarga Wang, Billy tidak bisa membiarkan keluarga Wang berakhir. Billy berkata, Wang Shaoji, aku bisa membiarkanmu pergi. Setelah kamu kembali, kamu harus menjelaskan kepada keluarga Wang tentang menjebakku. Ya, terima kasih kakak Chen. Wang Shaoji bangkit dan pergi dengan cepat. Setelah Wang Shaoji pergi, Liu Zhengkun berlutut kepada Billy lagi, Tuan muda, saya membawa 100 penjahat dari Asia Tenggara, dan saya ingin mempersembahkan semuanya untuk Anda gunakan. Billy mengangguk, bajingan asing ini masih berguna. Misalnya, berurusan dengan raksasa catering Yunzu, Zhong Wei. Villa Bukit Creek. Shaoji, ada apa dengan luka di wajahmu? Kamu tidak akan dipukuli oleh Billy yang kejam itu lagi, kan? Nyonya Wang sangat tertekan ketika dia melihat bahwa luka Wang Shaoji semakin parah. Wang Shaoji dengan cepat menyangkal, saya tidak sengaja menabraknya saat mengemudi, itu tidak ada hubungannya dengan Billy. Kemudian, dia memandang keluarga Nyonya Wang dan Wang Ziyuan, dan berkata, Nenek, paman kedua, sebenarnya, jam tangan Richard Mille itu tidak dicuri oleh Billy, tetapi saya mengambilnya dan menuduh Billy secara salah. Apa? Nyonya Wang terkejut. Wang Ziyuan dan Su Lan juga terkejut. Nyonya Wang masih sangat protektif terhadap cucunya, jika Anda telah dianiaya, Anda akan dianiaya. Hei, Billy tidak begitu bersih. Bahkan jika dia tidak mencuri apapun dari rumah saya, dia mungkin telah mencuri dari rumah saya. Rumah orang lain. Kalau tidak, dari mana datangnya uang untuk tinggal di Hotel Bintang 5? Ngomong-ngomong, Shaoji, apakah kamu bertemu dengan Presiden Ye ketika kamu pergi ke grup Huaseng hari ini? Wang Shaoji menggelengkan kepalanya. Nyonya Wang tampak bingung, apa maksud Tuan Ye? Mungkinkah dia bersedia membicarakannya hanya jika wanita tua saya harus pergi sendiri? Pada saat ini, Jiani tiba-tiba berkata, Nenek, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba? Sangat ingin mencobanya. Episode 46. Proyek ini awalnya diusulkan oleh Wang Jiani dan suaminya, karena status keluarga tidak sebaik keluarga Wang Ziqiang, sehingga jatuh ke tangan mereka. Sekarang keluarga Wang Ziqiang telah memakan pintu tertutup Tuan Ye, dan Jiani sangat ingin mencobanya. Wang Yuan mencibir, keluarga kami pergi, tetapi Tuan Ye tidak melihatnya. Dia akan menemuimu. Apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius?
Sulan berbicara kepada putrinya dari samping, "Bu, biarkan Jeani mencobanya. Dia awalnya mengusulkan proyek ini." Nyonya Wang berpikir sejenak, dan sekarang tidak ada jalan lain selain dirinya sendiri untuk pergi keluar dan membiarkan keluarga Wang Ziyuan pergi. Nyonya Wang berkata, "Oke, Jeani, kamu bisa pergi ke sana. Jika tidak berhasil, saya akan mengunjungi Presiden Ye secara langsung. Singkatnya, kita harus bekerja sama dengan grup Huaseng bagaimanapun caranya." Pada pukul 2 siang, Jeani datang ke gedung grup Huaseng. Dia mengenakan sweter putih tipis di bagian atas, rok kotak-kotak merah di bagian bawah, dan kalung Swarovski di lehernya. Itu adalah gaun yang sangat murni dan agak bergaya rumahan. "Nona Wang, tolong tunggu di ruang tamu dulu, Tuan Ye masih sibuk." Zhou Rongrong membawa Jeani ke ruang tamu dan menuangkan segelas air untuk Jeani. Inilah yang diinginkan Jeani, karena dia tidak suka minum yang berantakan, jadi dia suka minum air, terutama air madu. Menurutnya, air minum adalah perawatan yang paling efektif. Selama 3 tahun terakhir, setiap pagi, dia meminta Billy untuk membuatkannya segelas air madu. Dalam beberapa hari terakhir setelah perceraian, Jeani harus melakukannya sendiri. Setiap hari saat ini, dia akan memikirkan Billy. Zhou Rongrong datang ke kantor presiden, Billy dan Hanakin ada di sana. Zhou Rongrong berkata, "Tuan Ye, Jeani ada di sini." Hanakin melambaikan tangannya dan membiarkan Zhou Rongrong keluar. Melihat bahwa wajah Billy jelas berubah, dia bertanya, "Mau bertemu dengannya?" Billy berkata, "Wang Ziqiang, Wang Yuan, dan Wang Shaoji datang untuk membicarakan kontrak, tetapi saya menolak. Jika ini terjadi lagi, keluarga Wang pasti akan berpikir bahwa kami mempermainkan mereka. Karena kamu telah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka, maka beri mereka 70 juta yuan. Hana, bawa kontraknya." Hanakin menyerahkan kontrak itu kepada Billy, dan Billy mengambil kontrak itu dan berjalan ke ruang tamu. Begitu pintu dibuka, saat dia melihat Jeani, Billy merasa sedikit seperti seumur hidup. Billy sangat akrab dengan pakaian ini, itu adalah pakaian favorit Jeani, dan dia sering memakainya seperti ini ketika dia di rumah. Billy juga sangat menyukai gaun ini, karena sepertinya dia sangat murni, seperti gadis kampus yang pemalu dan polos ketika dia pertama kali bertemu. Terlepas dari apakah Billy membencinya atau tidak, Billy harus mengakui bahwa penampilan dan pakaian Jeani dapat membuat Billy terlalu terkesan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Wang Yuan bahkan jika dia memakai 100 congsam. Namun, Billy tidak menghargai betapa cantiknya mantan istrinya. Dia berjalan masuk, menutup pintu, dan berkata kepadanya, "Kamu di sini." Jeani mengangguk, "Yah, Tuan Ye sangat sibuk, kan? Saya kira dia tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Anda bisa duduk dan mengobrol dengan saya." Billy tersenyum, "Saya tidak punya apa-apa untuk mengobrol dengan Anda." Setelah itu, dia melemparkan kontrak di depan Jeani, "Lihat kontraknya, jika menurut Anda tidak ada masalah, tanda tangani saja. Pembayaran 70 juta akan ditransfer 3 kali ke akun perusahaan Anda dalam waktu seminggu." Jeani sangat terkejut, Tuan Ye sudah setuju. Saya pikir dia harus belajar lebih banyak tentang itu sebelum dia menghasilkan uang. Jeani dengan senang hati membuka folder itu, dan sekilas melihat 4 karakter besar, Yipin Jeani, dengan huruf kapital di bagian atas halaman pertama kontrak. Wang Jeani terkejut, Yipin Jeani. Bagaimana bisa nama ini? 4 kata, Jeani kelas 1, terlalu akrab bagi Wang Jeani. Ketika Billy mengusulkan ide ini lebih dari setengah tahun yang lalu, dia menamakannya Yipin Jeani karena dia memikirkan proyek ini untuk Jeani, dan tentu saja dia ingin menamainya dengan namanya. Pada saat itu, Billy berpikir bahwa bahkan jika keluarga Wang tidak setuju, setengah tahun kemudian, setelah tugas 3 tahun menjadi keluarga selesai, dia akan menggunakan uang keluarga untuk memulai proyek Yipin Jeani. Siapa yang mengira bahwa penggelinciran Jeani akan terjadi nanti? Namun meski begitu, Billy berharap untuk terus menggunakan nama yang awalnya dia bayangkan. Billy berkata dengan dingin, "Rumah pribadi dan rumah mati terdengar sangat mirip, yang tidak beruntung, jadi saya mengubah namanya." "Mengapa Anda tidak menyukai nama ini? Bagaimana mungkin Jeani tidak menyukainya?" Di masa depan, rumah tempat orang terkaya teratas dari keluarga kelas 1 di Yunzhou akan tinggal akan dinamai menurut namanya. Dia tidak tahu betapa bangganya dia. Namun, setelah dia memberitahu neneknya nama itu,
dia ditolak oleh neneknya di tempat, dan Wang Ziqiang bahkan mengatakan dengan belak-belakan bahwa Jiani tidak layak. Jiani hampir menangis kegirangan. Dia berdiri dan berkata, "Billy, nama ini adalah apa yang kamu minta Tuan Ye gunakan. Ya Tuhan, kamu adalah pengawal, bagaimana dia bisa mendengarkanmu? Kamu tidak seharusnya berlutut dan memohon padanya." Wang Jiani sangat tersentuh, dia tahu bahwa masalah ini pasti terkait dengan Billy, jika tidak, Tuan Ye tidak akan tahu nama asli, Yipin Jiani. Tergerak, Jiani memegang tangan Billy untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Billy." Billy merasakan tangan giok lembut Jiani, dan suasana hatinya rumit. Sudah 3 tahun, dan dia telah menjadi suami Wang Jiani selama 3 tahun, dan dia bahkan belum menyentuh tangan Wang Jiani. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia menyentuh tangan istrinya, dan itu sangat lembut dan halus. Namun, Billy masih menarik tangannya. "Tidak, Tuan Ye sangat menyukai nama Jiani. Itu homofonik dengan makanan yang lezat, jadi saya menggunakannya." Melihat penolakan Billy, Jiani tersenyum dan berkata, "Pasti kamu yang memohon dengan sangat keras pada Tuan Ye sehingga orang-orang akan setuju. Kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Aku tahu kamu masih mencintaiku." Billy tidak ingin membicarakan topik ini. "Jangan bicarakan ini, tanda tangani saja." Jiani juga sangat khawatir bebek yang dimasak terbang. Jika dia melakukan ini, nenek akan sangat senang. Jiani dengan cepat menandatangani dan membubuhkan stempel Dingcheng Real Estate. Kontraknya rangkap, Billy mengambil kontraknya dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Wang Jiani menghentikan Billy, "Saya sangat senang jika Anda bisa bersyafaat dengan Presiden Ye dan membiarkan dia menggunakan nama Yipin Jiani. Baiklah, saya akan mentraktir Anda makan malam di siang hari, di mana kamu mau makan. Atau pergi ke restoran favoritmu di luar kota, apa namanya, mie instan Xiaoya." Billy berbalik dan berkata, "Terima kasih, saya sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk makan dengan Anda. Juga, toko di luar kota disebut mie instan Xiaoji, bukan Xiaoya. Saya pernah ke sana begitu berkali-kali, tapi kamu belum ingat namanya, sepertinya kamu tidak pernah mencintaiku sama sekali. Kamu kentut." Jiani tiba-tiba meledak lagi, "Aku sudah sering bersamamu di toko yang rusak seperti itu, dan aku sudah cukup baik untukmu. Aku tidak ingin menjatuhkannya. Aku akan pergi makan makanan barat dengan Fang Chao, Ham." Sangat tidak nyaman. Bab 47. Jiani mendorong Billy pergi, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Saat dia membuka pintu, Jiani tiba-tiba menemukan Hana Qin di pintu. "Qin, Presiden Qin. Terakhir kali kami bertemu," Hana Qin menamparkan Jiani. Meskipun Jiani sangat cemburu dan membenci Hana Qin, dia sekarang ada di perusahaannya. Selain itu, kedua belah pihak akan memiliki lebih banyak kerja sama di masa depan. Anak-anak dari keluarga besar seperti Jiani sangat berpengetahuan. "Nona Wang." Hana Qin juga tersenyum dan mengangguk pada Jiani. Setelah tatap muka yang sederhana, Jiani pergi dengan cepat. Dan Billy meraih kontrak itu dan ingin merobeknya. Billy selalu berpikir bahwa ketika dia menceraikan Jiani, dia tidak akan peduli tentang apapun tentang dia lagi. Namun, saya masih sangat tidak nyaman ketika saya mendengar bahwa dia ingin makan malam dengan Fang Chao sekarang. Hana Qin selalu ingin mendapatkan bulan di dekat menara air, dan memasukkan Billy, orang kaya yang tidak terlihat, ke dalam tas. Hari ini, mantan istri Billy datang kepadanya, dan Hana Qin secara alami ingin tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Melihat ekspresi sedih Billy, Hana Qin tahu bahwa Billy masih memiliki perasaan yang mendalam untuk mantan istrinya. "Untuk memenangkan Billy, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut." Hana Qin berkata, "Jika Jiani membuatmu marah, kamu dapat merobek kontrak dan tidak bekerja sama dengan keluarga Wang mereka." Kekuatan tangan kanan Billy berangsur-angsur berkurang, "Apa yang saya janjikan tidak akan berubah." Hana Qin tahu bahwa Billy adalah orang yang sangat mementingkan janji, dan inilah yang dia kagumi dari Billy. "Pak Ye, saya baru saja mendengar Anda mengobrol. Anda tahu bahwa saya seorang foodie, dan saya sangat ingin tahu tentang tempat-tempat yang enak. Apa itu mie instan ayam di luar kota yang Anda bicarakan? Bisakah Anda membawa saya ke sana?" Tanda tanya petik 2. Hana Qin ingin memanfaatkan kesempatan Wang Jiani untuk mengganggu Billy, untuk lebih dekat dengan Billy. Dia tahu bahwa ketika dia meminta Billy untuk makan saat ini, Billy pasti tidak akan menolak.
Setelah mengalami begitu banyak pria, Hanakin sudah memiliki koleksi pria yang lengkap. Pria impulsif dan pendendam karena Anda Jeani mengatakan bahwa Anda ingin makan dengan pria lain, maka Billy pasti akan menemukan seorang wanita untuk menemaninya. Benar saja, tebakan Hanakin benar. Aku akan membawamu ke sana. Billy berkata perlahan. 1,5 jam kemudian, keduanya datang ke jalan yang sangat tersembunyi di luar kota. Jalan itu luas dan bersih, tetapi hanya ada sedikit orang. Parkir di pinggir jalan itu mudah. Keduanya melaju ke pintu restoran, turun dari mobil, dan Billy berkata, ini bukan restoran bintang 5, itu hanya restoran biasa. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa. Hanakin tersenyum cerah dan berkata, bagaimana makanan bisa dibedakan antara tinggi dan rendah? Saya masih makan tahu bau untuk beberapa dolar dengan senang hati. Presiden Ye, saya bukan tipe putri kecil yang hanya masuk dan keluar dari tempat tinggi. Tempat akhir. Billy tersenyum, dan dia bisa melihat bahwa Hanakin, sendirian, tanpa bergantung pada keluarganya, pasti sangat menderita untuk bekerja keras sampai saat ini. Ini benar-benar berbeda dari Bai Fumei rata-rata. Keduanya berjalan menuju restoran bersama, ketika Hanakin tiba-tiba meraih tangan Billy. Maaf, Tuan Ye, ada banyak air di pintu, saya khawatir, Hanakin menjelaskan. Oh. Billy tidak bisa menolak, jadi dia memegang tangan Hanakin seperti pasangan dan berjalan masuk. Tapi Billy menghela nafas dalam hatinya, dalam 3 tahun terakhir, saya ingin memegang tangan Jeani dan masuk, tetapi dia menolak untuk setuju setiap saat. Untungnya, hari ini saya akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, dan saya tahu bagaimana rasanya. Untuk memegang tangannya. Billy bukan orang suci, dia juga pria biasa. Dengan istri secantik Jeani, bagaimana mungkin dia tidak ingin memilikinya? Billy Duo berharap untuk memiliki Jeani sepenuhnya, tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan Fang Chao telah mendapatkannya, tetapi dia belum mendapatkannya. Tuan Ye, Anda menyakiti saya, Hanakin mengingatkan. Ternyata jabat tangan Billy terlalu kuat, yang melukai Hanakin. Billy dengan cepat kembali ke akal sehatnya, maaf. Hana, panggil saja aku dengan namaku di luar. Memasuki restoran, Billy memesan salah satu hidangan khas di sini, mie instan ayam, memesan beberapa hidangan acak lagi, dan duduk. Setelah duduk, Hanakin melihat bahwa Billy terdiam, dengan ekspresi serius, dan bertanya, Billy, apa yang kamu pikirkan barusan? Dia tampak sangat tidak bahagia. Billy menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, tidak ada. Sambil minum teh, Billy melihat keluar jendela dan berkata pada dirinya sendiri, Jeani seharusnya makan makanan barat yang manis dengan bajingan Fang Chao itu sekarang. Mereka memperlakukanku seperti ini, mungkin aku harus membiarkan Liu Zhengkun mengalahkan kaki ketiga Fang Chao. Merusak. Bukannya Billy tidak berpikir untuk melakukan ini, tetapi yang salah adalah Jeani, bahkan jika tidak ada Fang Chao, masih akan ada Wang Chao dan Li Chao. Jika seorang wanita ingin selingkuh, Anda tidak bisa menghentikannya. Saat ini, sebuah restoran Starbucks di pusat perbelanjaan di pusat Yunzhu. Hong Ye, sini. Jeani sedang duduk di dekat jendela dan melambai kepada saudara perempuannya yang baik, Song Hong Ye. Dia tidak membuat janji dengan Fang Chao, dia hanya mengatakan bahwa dia akan makan makanan barat dengan Fang Chao hanya untuk membuat Billy marah. Song Hong Ye tidak sendiri. Ada juga seorang pria tampan yang baru berusia sekitar 20 tahun. Dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter, tampan dan cerah, saya khawatir itu tidak kalah dengan daging segar kecil terpanas sekarang. Song Hong Ye meraih tangan pria tampan kecil itu dan berjalan mendekat. Panggil Bu. Song Hong Ye duduk dan memerintahkan pria tampan di sampingnya. Pria kecil yang tampan itu berperilaku sangat baik, saudari Jeani. Jeani juga tersenyum dan berkata, halo, pria tampan. Setelah itu, Song Hong Ye berkata kepada pria tampan itu, ambilkan aku secangkir kopi, lalu kamu bisa pergi ke bagian lain mal, dan aku akan meneleponmu setelah kita selesai berbicara. Oke. Anak laki-laki tampan itu menjawab dan berjalan pergi dengan patuh. Ini membuat Jeani sangat iri, Hong Ye, siapa daging segar kecil ini? Baru saja bertemu. Apakah kamu tidur? Song Hong Ye mengeluarkan telepon dari tasnya dan berkata dengan bangga, tentu saja. Jeani berkata, kamu benar-benar bisa melakukannya. Setelah menikah, ini yang ketiga, kan? Song Hong Ye mengulurkan 4 jari, menunjukkan bahwa tebakan Jeani salah.
Jeani tidak tahan untuk tidak menghentakkan kakinya dengan penuh semangat. Ya Tuhan, kamu terlalu kuat. Aku benar-benar iri padamu, suamimu tidak jatuh, dan daging segar berkibar di luar. Mengapa aku mencarinya sekali dan mendapatkan tertangkap? Bercerai. Aku marah padaku. Song Hongye tertawa dan berkata, perbedaannya adalah suamimu mengantarkan makanan, dan suamiku ada bisnis. Dia bepergian setiap hari, dan dia tidak ada di Yunsu sama sekali, dan dia tidak bisa menangkapku, hehe. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Jeani mengeluarkan kontraknya dan menyerahkannya kepada Song Hongye. Song Hongye sangat terkejut ketika dia melihatnya. Ya, sayangku, kamu benar-benar menandatangani kontrak dengan grup Huaseng atas nama keluargamu, dan itu dinamai menurut namamu. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu tidur dengan Presiden Ye? Sudah. Jeani berkata tanpa berkata-kata, halo, jangan menganggapku santai, oke? Apakah aku wanita seperti itu? Song Hongye tersenyum dan berkata, ya, bukankah itu juga untuk membantu keluarga mengumpulkan uang ketika kamu tidur dengan Fang Zhou? Kamu membencinya. Jeani melemparkan ikat kepala di tangannya ke arah Song Hongye.